tema kita hari ini adalah rumah surgawi. Ya, kita sebenarnya tujuannya menjadi hamba Tuhan apa? Salah satu tujuan kita mau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dalam susah, dalam penderitaan adalah supaya kita punya rumah di surga. Itu salah satu. Ya. Jadi kalau kalian ada di sini, jangan yang dipikirkan besok saya jadi pegawai negeri. Jangan. Itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Tapi fokus utama kita adalah bagaimana kita punya rumah di surga. Itu kalau kalian lihat jalan itu, jalannya terbuat dari emas katanya. Ya. Tapi kita belum bahas dulu. Kita mulai dulu dari janjinya Tuhan Yesus. Ya. Janjinya Tuhan Yesus, dia katakan apa? Ya, silakan satu orang baca. Ayo kamu baca. Ayo ada di depan. Sudah di depan. Janganlah hatimu menjadi gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi perhatikan kata ini adalah janjinya Tuhan. Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Kamu sudah punya tempat. Kamu sudah punya tempat. Kamu sudah punya tempat. Tuhan Yesus sudah siapkan. Ya. Kalian mau dapatkan tempat itu atau tidak? Mau. Nah, itu persoalannya sekarang. Tuhan Yesus sudah siapkan. Semua yang sudah berbaju putih di sini sudah punya rumah di sana. Real estate surga. Itu yang tadi di bagian awal tadi. Kalian punya tempat di sana. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kadang-kadang kita tidak lagi sampai kita suara enggak enggak. Jadi kalau kita perhatikan tempat itu Tuhan sudah sediakan. Waktu dia berbicara kepada Yohanes, ya, dan teman-temannya, itu sekitar tahun 32 Masehi. Sekarang 2021. Dihitung mundur tahun 32. Di situ dia berbicara kepada mereka. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itu 12 rasul itu. Jadi Tuhan Yesus cerita kepada mereka dan berjanji akan datang kembali. Bukan hanya kepada murid, tapi sampai kepada kita sekarang. Jadi tempat itu sudah ada. Ya, sudah cita nggak kalau sudah ada? Senang nggak? Ya, itu bukan omong kosong. Tuhan Yesus tidak omong kosong, bukan omongan sia-sia. Tuhan Yesus bicara dengan sebenar-benarnya. Nanti kan kita lihat rumah macam apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di situ. Ya. Jadi kalau saya lanjut di sini tadi ini kita sudah baca rumah di dunia RSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjoran saja pun susah. RSSSS. Ya. Di sini terlalu sempit bagi kita. Asrama penuh sesak. Pagi-pagi kalau datang di situ bau orang semua di dalam. Kenapa? Tempatnya sempit. Tapi kalau di surga tidak begitu. Ya. Karena itu mulai dari sekarang tanamkan. Sekarang ini mulai tanamkan dalam pikiran, dalam hati. Saya sudah punya real estate surga. Ya. Jangan kejar rumah dunia. Tapi bukan tidak perlu rumah dunia, perlu. Tapi yang bagaimanapun yang Tuhan berikan, ucapkan syukur. Ya.
tujuan utama kita adalah rumah di surga itu. Ya, kita perhatikan. Nah, satu orang baca, setiap slide nanti ganti orang ya. Coba. Satu orang sebelah sana, siapa kamu? Ya. Baca ayat ini, nanti ganti slide, ganti orang. Ya, silakan. Jadi itu real estate, perumahan. Kalian pernah masuk ke perumahan-perumahan kan? Zaman sekarang perumahan itu eksklusif, artinya tertutup, dikelilingi oleh pagar. Ya, itu tandanya memang dikhususkan seperti itu untuk orang-orang yang mampu beli. Nah, jadi surga itu bagi mereka yang sungguh-sungguh mau mencarinya. Kalau nanti kita lihat siapa yang bisa mendapatkan itu, siapa yang tidak bisa mendapatkan. Ya, sekarang laki-laki kamu baca berikutnya. Silakan. Yang ke-14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia itu 200 meter satu stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Coba kamu bayangkan, di sini saya perhatikan ada wanita-wanita yang pakai emas. Ya, harga 1 gram emas di bumi itu cuma sekarang ini 700 ribu, pernah turun sampai 500. 1 gram. Coba kalian bayangkan, itu semua tembok itu keliling, itu semua jalan-jalannya emas semuanya. Luar biasa sekali. Ya, kalau kalian dapatkan rumah itu nanti itu rugi sendiri. Karena itu disungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah siapkan itu kuning, itu bukannya warna catnya tapi emas. Ya, jadi ada tembok yang mengelilingi. Utara 3 pintu, di selatan 3 pintu, barat 3 pintu, timur 3 pintu. Dan pintunya itu terbuat dari mutiara. Nanti kita akan baca. Satu orang laki-laki di belakang ini siapa ini? Ya, lanjut. Ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jambul, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu
berit. Yang ke-9 batu krisol. Yang ke-10 batu krisopras. Yang ke-11 batu lasurati. Dan yang ke-12 batu kecumbung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah ke-12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan dan Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Amin. Bayangkan jalan itu emas, bersinar, luar biasa. Ya, dia sangat terang dan kita jalan di atasnya. Kalau ini baru mulai ragu-ragu, ini menginjak ini, goyang-goyang ini, ya. Tapi kalau di sana emas, kalau segini emasnya besar sekali, no? Satu begitu aja di bumi ini harganya luar biasa. Satu kotaknya itu, ini, ya, atau satu kotaknya itu emas batangan. Di Antam itu yang Indonesia punya perusahaan itu, Antam yang pegang emas Indonesia seluruhnya. Di sana ada emas batangan, tapi kecil-kecil. Nah, itu bayangkan kalau surga besar-besar begitu, ya. Ya, usahakan kita dapat semua itu. Jangan buru-buru kawin. Ya, banyak orang mengejar itu. Ya, takutnya punya jodoh, takut jadi panglaju, panglima ladang tua. Akibatnya bukan apa-apa sudah nikah duluan. Jangan buru-buru yang sia-sia. Carilah rumah surgawi. Ya. Ya, jadi jangan takut jadi panglima ladang tua. Tidak apa-apa. Apa yang penting kita dapat rumah surgawi. Rumah itu luar biasa sekali kan? Dia katakan apa? Bagaikan kaca. Ya. Dan perhatikan di sini tidak melihat bait suci seperti yang ada di Yerusalem. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian anak domba itu. Ya, jadi Tuhan juga ketemu sama kita di situ. Jumpa muka dengan muka. Kalau sekarang belum berani. Kalau kita ketemu sekarang itu langsung lemes dan jatuh. Kitanya nggak kuat. Kenapa? Fisik kita masih lemah. Tubuh kita tidak berdaya. Ya, kalau kalian baca Wahyu pasal 1, Yohanes adalah muridnya, orang dekat kepada dia. Bukan saja sebagai murid, tetapi Yohanes itu juga adalah anak tantenya Yesus, sepupunya Maria. Dia tidak sanggup, tapi Yesus sudah dimuliakan, turun ketemu di Pulau Patmos. Di situ dia langsung jatuh, gak kuat kakinya, langsung jatuh sujud menyembah. Karena Yesus itu Maha Kuasa. Tapi nanti ketika kita berada di sana, kita berjumpa dengan dia langsung. Ya, ini ayat berapa? Ayat selanjutnya laki-laki lagi. Tadi ada satu laki-laki di sini. Coba kamu baca. Yuk, lanjut. Ayat berikutnya. Inilah yang indah sekali dari surga itu. Ya, silakan. Yang tidak apa, biar dia lihat. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menyinarinya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam kekayaannya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan kehormatan bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada yang lain juga. Terima kasih tadi untuk ada. Jadi ini perhatikan, dikatakan apa? Tidak ada lagi malam, selalu terang. Kenapa? Yesus ketika dia datang ke dunia itu jumpa dengan berikutnya itu tidak bisa terang. Ya, dan terang itu tidak hilang.
nanti di langit baru dan bumi baru atau yang dia sediakan ini, dialah dari dirinya lah terang itu. Tidak perlu listrik di sana, tapi betul-betul terang. Terang dan sangat luar biasa terangnya, ya. Semua bangsa-bangsa yang percaya kepadanya, orang-orang yang nurut firman Tuhan, ya, mereka akan bersama-sama di sana. Apa kerjaan kita? Memuji dan menyembah Tuhan. Coba satu orang baca, tidak ada di sini. Wahyu 7 ayat 9 coba. Wahyu 7 ayat 9. Mudah-mudahan tidak salah atau terbalik. Bapak suka kadang-kadang ingatannya suka salah. Silakan. 7 ayat 9. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen di tangan mereka. Baik, terima kasih. Saya tanya kamu, apakah kamu ada di antara mereka? Amin, harus begitu. Itu nanti, belum sekarang, tapi nanti kita ada di sana. Ya. Nanti kita akan bersama-sama di sana. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, ya kan bisa. Di sini apa syaratnya dikatakan tadi? Ini. Tetapi orang-orang yang berlaku najis, berbuat najis, berbuat dosa, ya, ini tidak bisa masuk. Maka itu kita harus evaluasi diri setiap hari. Ada nggak kita kotor sama teman? Ada nggak kita nafsu lihat teman lawan jenis kita? Waduh, begitu melihat Gabriel, ya kan, si Nona satu itu gelisah dia, nggak tahan duduknya kiri kanan. Begitu kenapa nggak ngerti? Ini kenapa kiri kanan? Kenapa pikirannya kok? Kapan Bang Gabriel datang ya? Begitu kira-kira. Seperti itu kira-kira. Jadi dia nggak tahan, pikirannya kotor. Bisa terjadi begitu, ya. Terus apa lagi? Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Perhatikan itu ya, kalian hafal ya, supaya setiap hari jaga diri. Untuk masuk ke tempat itu tidak gampang. Jangan suka dusta, nggak boleh, itu dosa. Nah itu membuat kita tidak bisa masuk ke sana. Tapi kalau pernah dusta kita takut, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Coba satu orang baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Siapa cepat dia dapat. Langsung baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Jadi kalau kamu pernah sadar, aduh Tuhan ampuni, kemarin saya memandang Gabriel dengan penuh nafsu, ampuni saya, itu wanita. Tapi kalau lebih bahaya lagi, kalau laki-laki melihat Gabriel lalu penuh nafsu, aduh, itu parah lagi. Lebih parah lagi kalau begitu, ombreng ternyata. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ini kekejian, najis. Itu najis itu dalam dalam hati. Itu yang harus dijaga setiap hari sebagai anak Tuhan. Ya, untuk masuk ke surga itu tidak gampang. Tapi kalau tahu cara melawannya, kalau pikiran kita tidak baik, kotor, negatif, langsung minta ampun. Tadi ada ayatnya kan, 1 ya. 9, Tuhan, tadi pikiran saya jahat Tuhan. Itu sendiri aja, gak usah teriak. Nanti kamu teriak, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nah orang pikir kamu nanti orang gila lagi di situ. Ya, jangan dalam hati, teriak dalam hati. Tapi kamu keluar, Tuhan ampuni. Tadi pikiran saya begini, saya harus minta ampun sama Tuhan. Saya tidak damai sejahtera. Gitu ya. Apalagi laki-laki suka laki-laki, aduh. Soalnya saya ada begitu. Ketemu orang seperti itu, dia suka laki-laki, yang dia suka saya lagi. Aduh ampun, mana tahan. Begitu repotnya.
Dalam hati saya dulu nanti saya jadi nggak dapat rumah surgawi lagi, ini bahaya ini. Ya, ada laki-laki model begitu. Jadi hati-hati laki-laki, jangan suka berhayal, ya. Atau laki-laki yang suka melihat ibunya bersolek, akhirnya kelakuannya seperti perempuan. Jadi hati-hati, ya. Nah, satu orang lagi, ini perempuan sebelah sini. Siapa aja boleh. Yang berikutnya di sini, apalagi yang ada di surga itu. Kita lanjut sedikit, nanti baru Bapak jelaskan lagi. Oke, haleluya, ini yang paling indah. Silakan tolong baca. Satu lagi perempuan. Ayo, kamu. Ya, baca. Nah. Ya. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Kamu satu aja nggak apa-apa. Nanti Dan dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi di surga itu enaknya kita nggak perlu susah untuk minum. Bapak tadi minta minum dari sama dia, harus diambil. Kalau saya tidak, tinggal angkat. Tidak susah-susah, lebih bersih dari aqua. Luar biasa sekali. Ya, suka nggak ke sana itu? Ada yang tidak mau ke sana? Ada yang tidak mau ke sana? Mau semua? Amin. Itu harus begitu. Ya, kita akan mendapat minuman dari sana. Untuk makan pun tidak susah. Coba satu orang lagi. Sebelah sana itu baru belakang itu. Ya, silakan. Ya, baca. Ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis dari mereka. Ayat yang kelima, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selain kita dapat minum gratis, enak, langsung dari tahta Tuhan, Tuhan juga sediakan makan bagi kita. Kalau orang-orang di dunia suka cari pohon kehidupan, mereka pergi ke daerah Irak dan Iran, karena dulu wilayah tempat taman di Eden katanya itu di daerah Iran yang sekarang, tapi sekarang sudah tandus di sana. Dan itu tidak ada lagi pohon kehidupan di sana. Itu sudah pindah ke sini, di tempat yang Tuhan Yesus buat. Kita akan makan dengan tidak membayar, tinggal makan saja. Jadi kita di surga itu juga makan, tapi makanannya bukan nasi, buah pohon kehidupan, makan daun dari pohon kehidupan. Dan kita tidak ada lagi sakit penyakit di sana, tidak ada lagi kesusahan di sana, tidak ada lagi penderitaan di sana. Ya, senang nggak di sana? Senang. Ya, coba perhatikan yang dikatakan apa? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Surga itu bahagia, senang. Ya, kita semua akan jadi hamba Tuhan. Ini Bapak dulu generasi pertama, lulusan pertama di STTK, sampai hari ini masih mengajar. Murid Bapak mungkin sudah ya begitu, sudah lebih dari 6.000-an orang yang lulus. Tapi ada juga yang gagal, ada yang meninggal ke jalan hidupnya masuk Bapak. Ya, tapi ada yang berhasil, ada yang sukses juga. Ya, di daerah Bekasi beberapa waktu lalu ada yang undang saya tuh. Ya, dia undang, Pak, kita bikin di sini sekolah lagi, Pak, katanya.
Ya, dia udah bikin. Gitu. Saya berharap kalian juga nanti tidak ada yang bermalas-malasan, tapi bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Berhasil dalam hidupnya. Amin. Sukses, itu yang penting. Dan lagi kita harus ingat Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Tahu sundal? Ya, bukan sandal, sundal. Ya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, kemudian tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Jadi kalau hidup kita tidak benar, masuknya di situ api neraka. Kalau masih sampai hari ini masih banyak dusta di hati, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya masih cenderung berbuat dosa, masih suka berbohong. Saya sebenarnya suka dia Tuhan, tapi saya malu. Ya, banyak yang begitu kan, berdusta. Walaupun seperti itu, dusta nggak itu? Dusta nggak? Dusta. Ngomong aja, aku suka kamu. Takut muka merah ya. Apalagi kalau diejek, waduh parah sekali itu. Ya? Tapi seringkali itu bermasalah dalam hidup kita. Kita suka berdusta. Ya kalau enggak, jangan masukkan dalam hati. Gitu. Kalau hubungan teman laki-laki dan perempuan, ya. Masih ada yang suka berbuat apa itu namanya, berlaku keji. Tidak bisa mengasihi orang, tidak peduli sama sekali, itu keji. Acuh, ya, bisa masuk surga kan begitu? Oh tidak, sorry ya, surga itu tempat suci. Di sana tidak ada orang-orang pendusta, tidak ada orang penipu, ya. Terus kemudian apa dia katakan? Orang-orang sundal, nah hati-hati nih, ya, jangan sampai banyak lagi orang-orang sundal di sini, kawin sebelum waktunya. Ya, jadi hati-hati menjaga itu hubungan. Kalau zaman bapak dulu sampai tingkat 3 nggak boleh pacaran. Zaman bapak dulu masih tingkat 1, 2, 3 nggak boleh pacaran. Kan pada itu apa kamu pacaran? Takut gagal. Dan bapak melihat sepanjang tahun bapak mengajar di STTK banyak yang gagal. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Hidupnya gagal, sia-sia. Udah disekolahkan orang tua, tapi malah lari untuk yang sia-sia. Ya, rem dong. Jangan sampai jadi dikit-dikit nafsu, melihat kambing udah bedakin aja nafsu. Waduh, lagi parah itu. Ya, jangan sampai begitu. Ya, banyak laki-laki yang seperti itu, tidak bisa jaga diri. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga begitu. Ya, jaga diri, batasi diri. Aku harus sukses, aku harus punya real estate surga itu. Harus begitu, supaya sukses semuanya. Terus apa? Penyembah-penyembah berhala. Ada loh mantan anak STTK, begitu dapat cowok yang bawa mobil, dia langsung oke, tapi tidak simak. Yang rela tinggalkan Tuhan. Terus kalau dia punya sarjana S1, ya ampun, sia-sia loh itu waktunya. Jangan ikuti jejaknya Yudas Iskariot. Ya, dia sudah sering sama Tuhan Yesus, adakan mujizat, adakan tanda-tanda, melayani bersama Tuhan, usir setan. Tapi akhir dari kehidupannya dia bunuh diri. Masuk surga kayak begitu, masuk neraka. Ya, itu tempatnya dikatakan apa? Api dan belerang. Kematian yang kedua, udah mati secara fisik, dikubur dalam tanah. Di surga, di alam baka, maksudnya bukan surga, di alam baka dibakar lagi dalam api neraka. Itu paling sakit.
Kalau kamu pegang api di bumi ini sakit kan? Yang biasa di dapur, nggak usah api, airnya aja yang dimasak panas kena langsung sakit, panas. Apalagi yang disebut itu api dan belerang itu sama dengan lahar itu, ya, yang keluar dari pegunungan. Tapi di sana mungkin lebih panas lagi katanya. Itu lebih luar biasa. Nah sekarang kalian yang harus menentukan jalan hidup sendiri. Apakah mau masuk neraka atau mau ikut Tuhan Yesus? Lihat di belakang mereka hanya puji-pujian. Ya, backgroundnya lihat. Ya, bukan tulisannya, backgroundnya. Mereka hanya memuji, memuliakan Tuhan. Ya, pemain musik hati-hati jangan jadi Lucifer. Ya, penyembah-penyembah jangan jadi kerubim. Tahu kerubim? Iblis. Kerubim itu malaikat yang jatuh. Sekarang jadi iblis. Itu dulu tugasnya memuji menyembah Tuhan, tapi dia kemudian sombong, mau menjadi sama seperti Tuhan katanya. Akhirnya Tuhan buang ke bumi. Jangan seperti itu. Itu contoh-contohnya jelek semua itu yang saya katakan itu. Jangan ikuti jejaknya itu. Jejaknya Yudas Iskariot, jejaknya iblis. Jangan ikuti murid-murid Tuhan yang luar biasa ini. Mereka memuji memuliakan Tuhan. Ya, saya senang tadi memuji Tuhan bersama-sama di sini. Senang. Ya, hati-hati dengan kesombongan dan keangkuhan. Hati-hati dengan perbuatan keji. Orang-orang yang membunuh itu juga hati-hati. Orang-orang Sunda itu tukang sihir, penyembah berhala. Berhala apa sih? Banyak loh berhalanya. HP, laptop, itu semua berhala. Kalau kita agung-agungkan, kalau dipakai untuk seperti ini ya enggak. Tapi kalau itu menjadi nomor satu dalam hidup kita, itu berhala jadinya. Kalau zaman dulu ada mantra, ada perbuatan sihir, ya di daerah-daerah masih suka begitu, suka perempuannya tolak dukun bertindak, ya di daerah-daerah banyak begitu kan? Itu laki-laki yang tidak jantan, seharusnya dia pakai rok ya. Kenapa? Karena kalau ditolak dia langsung kecewa. Kan masih banyak perempuan lain, gitu ya. Harusnya nggak boleh begitu. Jadi di sini kan begitu, gara-gara begitu nanti ya ditolak perempuan, bangku-bangku pada dihancurin lagi. Aduh, dulu ada begitu satu generasi, satu kelas itu berantem. Itu kebetulan dari daerah-daerah mana itu saya lupa. Mereka berantem gara-gara perempuan. Waduh, ini akhirnya sia-sia hidupnya. Jangan sampai begitu. Ya, miliki rumah surgawi itu mulai dari sekarang. Amin. Kita sembah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.